Seri 2. Ternyata ada pasalnya. Kenapa kaum Nasrani dianggap kaya berkat dan happy-happy? Tuhan Alkitab memberi banyak berkat. Ada ribuan jumlah ayat-ayat berkat dan janji-janji Tuhan dalam banyak kategori. Antara lain mencakup kemurahan, penyediaan atau rezeki, dan kesuburan untuk tanah, ternak, hasil bumi, keturunan. Juga memberikan kemampuan dan kekuatan dan kelepasan, pemeliharaan, pimpinan, hikmat, kasih anugerah, termasuk sukacita dan damai sejahtera dan lain-lain, hingga keselamatan kekal yang tergaransi. Contoh janji berkat pemeliharaan God yang mengharukan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur Daud 121 ayat 8. Berkat Tuhan yang paling terkenal sejak zaman Musa. Ada di kitab Ulangan pasal 28, silahkan baca sendiri ya. Dan yang paling favorit adalah berkat Harun. Di kitab Bilangan 6. Berkat Harun, kitab Musa. Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Harun ini sangat anggun dan menyentuh kalbu. Tuhanlah yang memberkati umat dan melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Wajah Tuhan memancarkan kemurahan ilahi, disinarkan kepada orang yang dikasihinya, yang akan menerima perlindungan, kasih anugerah grace, dan damai sejahtera. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus justru telah menggenapi berkat Harun dengan sempurna. Ya, semua berkat-berkat rohania dan jasmania dan rezeki, hingga kepada keselamatan kekal, semuanya telah Yesus karuniakan kepada umat yang percaya kepadanya. Kini, mari kita coba cek dulu apakah hidup kita sudah nyaman, merdeka menerima berkat, ataukah masih terkendala ini dan itu? Seberapa nyaman, nikmat beragama Anda? Berikut sebuah checklist kenyamanannya. 1. Makan bebas apa sukanya. 2. Pakaian dan mode pilihan yang bebas. 3. Menikmati musik dan tari-tarian favorit. 4. Mulus bekerja, tak terkendala waktu doa-doa ritual dan wajib. 5. Merasa berharga sebagai anak-anak Tuhan, bukan hamba atau budak. 6. Merasa mulia menunaikan hukum kasih ketimbang rukun-rukun agama. 7. Mantap dengan jaminan masuk surga, bukan terusik rasa ancaman masuk neraka. 8. Lapang dengan harapan-harapan masa depan, karena Tuhannya peduli. 9. Indah, dia dipanggil Bapa, dan dia memanggil kita anak. Kita bukan yatim piatu rohani, karena Bapa mengundang anak untuk berrelasi akrab dalam kasih setianya. 10. Anak Tuhan terbebas dari kuasa sihir, santet, kesurupan. 11. Lega riang, menjadi pemenang atas setan dan jin yang menakutkan. 12. Mengalami siraman berkat, mukjizat, rezeki, dan pemeliharaan Tuhan. Dan berikut inilah sederetan janji Allah bagi pengikut Injil. Heran, dalam Quran terdapat banyak janji-janji Tuhan yang lebih khusus, diperuntukkan bagi para pengikut Alkitab dan Injil Nasrani, ketimbang untuk pengikut Muhammad. Janji ini meliputi semua aspek vital yang paling dibutuhkan manusia dalam hidup, sebagai berikut: makanan dan rejeki yang baik, kelegaan dan bahagia, hidup yang penuh kasih dan santun, kekuasaan dan jadi pemenang, balasan Tuhan di dunia, dan pahala di akhirat. 1. Janji Allah dalam surat 2 ayat 62 bagi pelbagai penganut agama, bukan eksklusif Islam. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. 2. Janji Allah bagi pengikut Injil. Surat 57 ayat 27, janji mendapat kuasa Injil dalam mentransformasikan hati dan kehidupan baru yang penuh santun dan kasih sayang. Dan kami berikan kepadanya Isa Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. 3. Janji Allah bagi pengikut Injil. Surat 61 ayat 14, janji mendapat kekuatan terhadap musuh-musuh dan menjadi pemenang. Pengikut-pengikut Isa yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang." 4. Janji Allah bagi pengikut Injil.
Surat 29 ayat 27, janji mendapatkan keturunan kenabian, dan Alkitab pada garis keturunan Nabi Israel atau Yakub, bukan garis nabi lain, serta mendapat balasan berkat di dunia, dan pahala kesalehan di akhirat. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. 5. Janji Allah bagi pengikut Injil mendapat 3 berkat keniscayaan, penghapusan dosa, nikmat masuk surga, makanan melimpah dari setiap penjuru. Surat 5 ayat 65 dan 66. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat dan Injil dan semua wahyu yang telah diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Ini ayat berkat dan rezeki yang dahsyat, rahmat di dunia dan akhirat. Dijanjikan lengkap dan khusus bagi kaum Nasrani. Perhatikan juga tafsiran dengan frasa paralel untuk kalimat terakhirnya. 1. Tafsir atau terjemahan Yusuf Ali. Mereka pasti akan menikmati kebahagiaan dari setiap penjuru. 2. Tafsir Al-Jalalain. Mereka pasti akan sudah terima hidangan tersaji secara berkelimpahan yang tercurah dari segala tempat. Juga perhatikan adanya kata dari Tuhannya. Tentulah itu Tuhan ahli kitab, Tuhannya Taurat dan Injil, bukan Tuhan selainnya. Sebab hanya Tuhan Alkitablah yang bernatur dan maha kasih peduli, yang senantiasa memberi berkat ilahinya. Sejak dari awal penciptaannya, ia sudah memberkati Adam dan Hawa, bahkan binatang-binatang, hingga keluarga Nuh, Abraham, dan Bani Musa, dan Yesus, dan seterusnya. Semua yang hidup diberkati oleh Tuhan penciptanya. God memberkati binatang-binatang. Hari kelima, Kejadian 1 ayat 22. Dan memberkati manusia dan semua ciptaannya. Hari keenam, Kejadian 1 ayat 28 dan pasal 2 ayat 3. Hanya God sejati pemilik asli, yang care memberkati ciptaannya sejak awal mula. Lalu God memberkati Nuh dan anak-anaknya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi, akan takut dan akan gentar kepadamu. Segala binatang di bumi, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, dia yang hidup bernatur, memberkati semua yang hidup. Ciri gamblang. Tuhan pencipta yang sejati. Tidak cukup bila dia hanya menslogankan maha kasih ini dan maha penyayang itu, melainkan harus sudah membuktikan dirinya, bertindak nyata dalam kepedulian, kemurahan dan berkat-berkatnya yang melimpah kepada milik ciptaannya yang berharga. Kenapa? Karena Tuhan yang bukan pencipta itu sesungguhnya tidak memiliki apa-apa kecuali hampa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah, Yahweh, yang menjadikan langit. Mazmur Daud 96 ayat 5. Lihat Yesus yang datang dari sorga, justru mengawali debut pelayanannya dengan memberkatinya, dengan mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Baca Yohanes pasal 2. Dan di sepanjang 1000-an hari misi Yesus di dunia, dia telah memberikan ribuan berkat-berkat ilahinya yang melimpah dan menakjubkan. Tak ada seorang pun yang datang dan percaya kepadanya itu pulang hampa dengan tangan kosong, melainkan mendapatkan kesembuhan, pemulihan, rezeki, kelepasan dari kerasukan, pengampunan dosa, sampai mendapatkan keselamatan. Berkat dan mukjizat, pengadaan atau rezeki roti dan ikan yang berkelimpahan. Akhir kata, inilah 2 undangan berkat khusus dari Yesus pribadi kepada Anda dan saya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22-23.